Apa yang harus saya lakukan ketika memiliki seorang ayah yang mementingkan saudaranya, membiayai dan keperluan, sehingga saya dan adik-adik dan ibu saya kesusahan dalam Iko pertanyaan apa curhat kok panjang banget. Saya doakan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat, amin. Saya ingin bertanya mungkin di luar materi. Akhir-akhir ini saya diberatkan dua pilihan. Satu sisi saya mau membahagiakan orang tua, tapi akhir ini saya selalu disuruh menikah. Pertanyaan saya, apakah dengan memenuhi permintaan beliau adalah salah satu cara membahagiakannya? Sementara di sisi lain hati saya belum siap dikarenakan saya anak pertama dan tulang punggung keluarga. Otomatis banyak yang masih saya pikirkan Ustadz. Mohon pencerahannya. Ada sahabat Nabi menikah, ditanya dek Nabi, kamu menikah ke Nabi? Iyo. Dengan janda apa dengan gadis? Janda. Kata Nabi, halla bikran, kenapa engkau tak nikah dengan anak gadis? Adik ambo banyak ya Rasulullah. Kalau ambo nikah dengan anak gadis, beko bercakapnya dengan adik-adik ambo tak sesuai. Ambo nikah dengan janda kok, dia bisa mengayomi, melindungi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Iko anak patamu, ingin membahagiakan orang tua, ada adik-adik, tapi tulang punggung keluarga. Amak menyuruh nikah, maka carilah perempuan yang bisa sekaligus tulang rusuk dan tulang punggung. Anak tunggal, semata wayang, amehnya banyak, ladangnya lawe, apaknya sedang di ruang ICU. Solihah, nah itu. Yang mengerti sebelum menikah lagi tahu dulu kayaknya. Ambo kok anak patamo, apa jo ama ambo adik-adik ambo lah tulang punggungnya. Beko kalau awak menikah, apa adinda siap menerima segala konsekuensi ini semua? Keceknya, jangankan untuk surat-surat tanah dan oto ikoda, nyawa ambo agiahkan. Cuma sayangnya nanambo ceritakan kok cuma ada di sinetron religi saja. Tapi insya Allah, Allah akan menemukan orang baik, ditemukan Allah dengan yang baik-baik insya Allah. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana? Langkah, rasaki, pertemuan, maut bukan karajo awak, itu karajo Allah. Tapi ikhtiarnya karajo awak. Ikan nanado di dalam lawi, nanado di sungai, nanado di kolam, itu adalah urusan Allah. Tapi mengambil buluh bambunya, memasang matokail pancingnya, mencari caciang dan kataknya, itu urusan awak. Letakkan. Jangan sampai awak sibuk mengurus urusan Allah, sampai indah urus urusan awak. Kok anda ada memancing ikan urusan Allah? Memang urusan Allah, tapi ada ikhtiar dari awak. Itulah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz Ilham, dekati Ustadz Ilham. Ustadz Ilham kan banyak jamaahnya. Ustadz Ustadz Ilham, tolong carikan ambonan kriterianan disabi Ustadz Somad Patang itu ada apa indah. Kecil Ustadz Ilham kalau ada bantu itu untuk apa mau bagi kang? Kalau kamu surang sih. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saat ini begitu banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Hukum mesti memberikan efek jerah. Pengedar narkoba dipenjara, menghabiskan duit negara, makannya disediakan negara, tempat tidurnya disediakan negara, berjual narkoba pula dia dari dalam penjara melalui handphone. Di luar penjara takut ditangkap, di dalam aman. Maka hukum yang paling tepat untuk pengedar narkoba adalah hukum mati. Ambo tausiah di Kanwil Kemenhukham. Pak Kanwil kok Kristen, Protestan. Menurut saya Pak Ustadz Somad, pengedar narkoba itu ditembak mati saja. Apa Pak kok? Apa alasan Pak Kanwil kecek ambo? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan orang yang tak bersalah di kampung-kampung pakai narkoba. Tembak itu cocoknya Pak. Saya gak setuju saya penjara-penjara, tembak cocok. Dalam hati ambo, gua banget ini. Emang itu cocoknya. Siapa yang menetapkan hukum itu? Melalui undang-undang. Siapa yang duduk di undang-undang? DPR RI. Makanya
pilih orang yang kalau dia duduk, tanya dulu, Bapak nanti kalau duduk di situ apa yang sikap Bapak terhadap narkoba? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap? Begitu juga tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Kalau dia sudah menikah, tidak ada jalan lain. Hukumannya adalah hukuman mati. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Tapi kalau baru 75 lah mati, jangan ditaruh ikan. Cambuk 75, matinya. Berhentilah, stop. Jangan 100 ini. Enggak. Mengeluh sipir-sipir Pak Polisi di penjara menghadapi sulit. Makanya terapkan hukum ini. Bisa tak diterapkan hukum ini? Bisa. Melalui apa? Kesepakatan. Sepakat semua bahwa pemerkosa hukum mati. Bisa. Konstitusi itu. Siapa bilang inkonstitusional? Tapi suara umat Islam. Pemilu 1955, Masyumi, suara tertinggi zaman itu tidak melebihi 40%. Suara umat Islam paling tinggi 30, 35, paling tinggi tahun 55, hampir 40. Yang lain dikuasai oleh suara liberal, komunis, ateis. Ini perjuangan dakwah. Buya Hamka rahmatullah alaih meninggal, masalah tidak selesai. Buya Muhammad Nasir meninggal, masalah tidak selesai. Ustadz Somad meninggal, masalah tidak selesai. Kita dikirim Allah ke bumi bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi kita berbuat. Allah tidak akan tanya kita, sudahkah kau selesaikan masalah? Tapi paling tidak kita berusaha menyelesaikan masalah pendidikan, masalah pelecehan seksual. Bagaimana seorang korban dapat menerima takdir yang terjadi pada dirinya? Ada korban, lalu kita nasihati si korban, terimalah semuanya ini adalah takdir dari Allah, sabar ya. Coba balik seandainya kita yang jadi korban, datang orang menasihati kita, datang orang nasihati saya, Somad, sabar ya, uncung orang sabar. Itu kan orang dakwah kan naik. Cara menguatkan dia, cara menguatkan korban ini adalah tunjukkan depan matanya. Iko orangnya memperkosa orang kan? Ayo, awak tembaknya sampai mati. Pam. Sesudah itu baru sabar kan? Ayo udah sabar lah. Begitu caranya. Jangan injak bambu. Jangan seperti membelah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Dia disuruh sabar. Dia stres, dia depresi. Menyuruh dia sabar seimbang. Yang melecehkan kau, yang memperkosa kau, itu dia mati udah ditembak. Baru kita tanya dia, setelah kau menengok dia mati, sabar udah? Sabar aku sabar alhamdulillah. Begitu. Emosi mana nampaknya Buya? Bagaimana mengambil hikmah dari kejadian? Karena setiap kejadian ada hikmah di baliknya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi memahami takdir ini mesti baik-baik. Gara-gara banyak orang salah paham tentang takdir, maka ada yang memenggal rukun iman jadi 5. Itulah dia Mu'tazilah yang disabik Dek Buya Jelfatullah tadi. Karena banyak orang menyalahkan takdir. Wang dia apa nak salat subuh? Takdir Allah jago jam 8. Apa kok? Gara-gara banyak orang dan mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir. Itulah salah satu sebab kenapa Mu'tazilah. Kamu bukan membela Mu'tazilah. Ngakat masalah takdir iko. Sudah berusaha al-kasbu wal ikhtiar, tapi terjadi apa yang terjadi? Bawa sepeda motor. Dikunci bannya muka belakang, dikunci stangnya, dibawa pulau rantai basi panjang, diikekkan ke batang pohon kayu. Pulang pengajian, sama-sama pokok kayunya hilang. Takdir. Ini awalnya usaha ikhtiar, usaha, doa, tawakal, maka sabar. Tapi kecicilan tak tentu arah. Kunci diletakkan di stang pai, diambil orang. Itu tidak bisa disebut hukum pencurian, karena hukum pencurian adalah benda yang terjaga, terpelihara, terkunci, diambil orang. Kalau itu namanya hukum apa? Kecicilan. Tak bisa pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu kesalahan. Itu hukum sebab akibat. Kuliah dikirim dari kampung, orang tua pagi ke sawah, masih jaleh, iko orangnya, iko kabaunya. Ketika pulang, tidak bisa dari bantu, sama bantuannya. Begitulah orang tua di kampung mencari pitih untuk nyekolahkan anak.
anak di kota gaya bukan main. Nauzubillah, 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 pulang hamil. Ditanya oleh orang tua, "Mangan aku hamil?" Ikut takdir Allah. Kalau begitu memahami takdir, hilanglah hukum rajam, hilanglah hukum curi. Takdir itu pada usaha yang sudah optimal. Pakai hijab, pakai jilbab, tak mau pacaran, menjaga kehormatan, tiba-tiba datang perampok masuk ke rumah, nauzubillah, diperkosa. Takdir tak terelakkan. Dan kita katakan sabar menerima takdir ini. Anak gadis yang baik, perang antara Slobodan Milosevic dengan Ali Izzet Begovic, Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Maka datang pertanyaan ke Syekh Yusuf Qaradawi, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tentara Serbia? Apakah boleh diaborsi, digugurkan? Kata Syekh Qaradawi, tak boleh gugurkan anaknya, sebab dia tak berdosa. Biarkan anak itu lahir, perempuan itu sabarkan dengan takdir. Tapi dengan penuh kesadaran, hidup ini ada pilihan. Ambok ini ada pilihan, antara ceramah duduk atau berdiri, antara teruskan ceramah atau berhenti. Ini pilihan. Pada pilihan ini kita mesti pilih yang baik. Pacaran atau tidak pacaran, keluyuran atau tidak keluyuran, jalan atau tidak jalan. Kita punya pilihan. Ada saatnya kita tidak bisa memilih. Menjadi orang Minangkabau itu pilihan atau tidak pilihan? Tidak pilihan. Karena dulu malaikat tidak ada datang waktu kita dirahim. Aku ingin jadi orang Minang apa orang bule. Enggak. Menjadi orang Minangkabau ini adalah takdir. Kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus saya lakukan ketika memiliki seorang ayah yang mementingkan saudaranya, membiayai dan keperluan, sehingga saya dan adik-adik dan ibu saya kesusahan dalam mencari biaya hidup? Bapak-bapak, abang-abang, udah kepala rumah tangga, kalian punya 5 kewajiban. Yang pertama, kasih makan. Yang kedua, kasih pakaian. Yang ketiga, kasih tempat tinggal. Yang keempat, kasih pendidikan. Yang kelima, kasih perhatian kepada istri dan anak kalian. Setelah istri, anak, orang tua kalau susah, barulah saudara, keponakan, yang lain. Jangan salah prioritas. Ini namanya fiqhul aulawiyat. Orang yang menolong saudaranya, tapi anak istrinya susah, itu sama seperti orang pakai jas, pakai dasi, tapi tak bercelana. Tak bisa dia membedakan mana skala prioritas, mana yang utama. Yang utama itu ring 1 dulu. Ring 1 saya siapa? Istri, anak, orang tua kalau tak mampu. Maka ini mesti dicukupkan dulu. Berlebih baru melimpah kepada yang lain. Nah, ini ajaran agama Islam. Kembali kepada ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 1,5 jam kita duduk dari awal dengan Ustadz Buya Jelfatullah, Ustadz Ilham dan Ustadz Abdul Somad. Insya Allah 90 menit kebersamaan kita dengan 3 Ustadz ini mudah-mudahan bernilai iktikaf, bernilai amal soleh, mampu menanamkan dalam hati kita amar ma'ruf nahi mungkar, dijaga Allah Kabupaten Agam dan masyarakatnya dari segala musibah malapetaka bahaya. Indonesia tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terpilihlah pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.